air matamu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Penderitaanmu yang menyebabkan kau meneteskan air mata, tetesan air matamu tidak sia-sia. Itu menggerakkan hati Tuhan untuk melakukan apa yang kau harapkan, yang kau rindukan terjadi buat hidupmu. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Apa kabarnya? Luar biasa, Tuhan baik, dahsyat, ajaib, perkasa perbuatan Tuhan buat kita. Amin. Kita percaya hari ini bahkan hari penuh berkat, penuh kasih sayang, penuh anugerah, penuh kelimpahan yang dari Tuhan. Tapi sebelum kita menikmati apa yang baik yang dari Tuhan, biarlah kita ambil waktu renungkan firman Tuhan. Atau mungkin saudara sedang berkata, Pak Pendeta, ini hari yang penuh penderitaan buat saya. Setiap orang tidak luput dari penderitaan. Karena Tuhan tidak berjanji hidup kita hidup yang bebas dari penderitaan, kesusahan. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan menyertai kita lewati setiap tantangan, masalah, suka, duka dalam kehidupan ini. Penderitaan itu sementara, tapi sukacita dari Tuhan itu kekal. Itu kabar baiknya, itu yang rindu kita bahas, itu yang mau kita renungkan di pagi ini. Bahwa penderitaan cuma sebentar, tapi sukacita itu kekal selama-lamanya. Paulus berkata di dalam 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan itu sendiri. Penderitaanmu bukan akhir cerita. Paulus menggambarkan penderitaannya ringan, padahal dia dipenjara, dicambuk, dipukul, didera. Tapi dia berkata penderitaan itu ringan. Kenapa dia menganggapnya ringan? Karena dia memandang dari sudut pandang kacamatanya Tuhan. Apa yang terjadi tidak lebih besar daripada berkat yang Tuhan siapkan. Kebaikan sukacita yang Tuhan siapkan. Bahkan dia berani berkata bahwa apa yang dialami, kesulitan, kesusahan, penderitaan, itu terlalu ringan untuk apa yang didapatkan berikutnya. Yaitu kebaikan sukacita yang melimpah, berkat yang melimpah. Saya teringat kisah Yeremia karena menyampaikan nubuatan yang benar, tidak disukai oleh para pemuka, dibuang ke sumur. Tapi apa yang terjadi pada Yeremia? Yeremia memiliki iman, tetap berharap kepada Tuhan. Itu bukan selamanya, itu sementara. Karena datang Ebed-Melek yang akhirnya meminta kepada raja untuk Yeremia dikeluarkan. Dan akhirnya Yeremia dikeluarkan. Dan penderitaan buat Yeremia cuma sementara. Tapi Yeremia jadi pembawa kabar baik yang dikenal sampai hari ini. Kita sering baca kitab Yeremia. Penderitaannya ringan, tapi kebahagiaan dan berkat Tuhan buat Yeremia jauh lebih besar. Bahkan saya mau katakan kekal. Dia dihormati sampai hari ini. Apa yang terjadi, kesulitan, kesusahannya sebentar. Tapi kebahagiaan nama baik yang diterima sampai hari ini. Dan sebagai hamba Tuhan saya mau katakan penderitaan itu ringan sekali lagi. Tapi sukacitanya besar dan kekal. Air mata itu bukan untuk selamanya, tapi kebaikan Tuhan itu selama-lamanya. Mazmur 56 ayat 9, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Tuhan bukan hanya mencatat keberhasilan kita, Alkitab berkata ia mencatat air mata kita. Bahkan apa yang mungkin orang tidak perhatikan, orang tidak ketahui, Tuhan mencatat air mata kita. Tidak ada tetesan air mata yang sia-sia. Kalau saudara baca di dalam 2 Samuel 21 ayat 1-14, ada kisah di mana Rispa, ibu yang menjaga mayat anaknya. Rispa adalah selir Raja Saul. 2 anaknya termasuk di antara 7 pria yang diserahkan oleh Daud kepada Gibeon untuk menebus dosa Saul. Setelah mereka digantung, mayat mereka dibiarkan di udara terbuka. Namun Rispa tidak tinggal diam. Ia membentangkan
kain kabung dan berjaga siang malam berbulan-bulan, melindungi jasad anak-anaknya dari binatang buas. Dan ketika Daud mendengar apa yang dilakukan Rispa, Daud tergerak hatinya, lalu Daud membuat mayat dari orang-orang itu dikuburkan dengan cara yang layak. Daud tidak tinggal diam. Air matanya Rispa tidak dilihat orang mungkin, tapi saya percaya itu dilihat Tuhan, dan Tuhan menjamah hatinya Daud. Dan Daud akhirnya melakukan apa yang dirindukan oleh Rispa. Dengar baik, Tuhan bukan cuma mencatat keberhasilanmu. Air matamu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Penderitaanmu yang menyebabkan kau meneteskan air mata, tetesan air matamu tidak sia-sia. Itu menggerakkan hati Tuhan untuk melakukan apa yang kau harapkan, yang kau rindukan terjadi buat hidupmu. Air mata hari ini bisa jadi gerbang tujuan Tuhan yang lebih besar. Mazmur 30 ayat 6 berkata seperti ini, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Sepanjang malam mungkin ada penderitaan, tapi menjelang pagi ada sorak-sorai. Tuhan tidak menahan berkatnya buat kita. Ingat Yusuf, ketika dijahati kakak-kakaknya, jubahnya diambil, lalu dicelupkan di darah binatang, dan kakak-kakaknya melaporkan kepada Yakub atau Israel bahwa Yusuf mati, dan itu membuat hancur hatinya Yakub. Yakub menangis, bahkan Yakub sedih sekali sampai berkata, lebih baik aku ke dunia orang mati, karena dia sangat kehilangan anak yang dia sayang, dia kasihi. Dari informasi yang salah, padahal Yusuf masih hidup. Tapi dengar baik, air matanya Yakub saya percaya mungkin tertunda untuk melihat sukacita, tertunda untuk melihat berkat, tapi di sisi lain air matanya Yakub saya percaya Tuhan perhitungkan, dan itu juga menjadi bagian dari rencananya Yusuf berhasil. Rencana Tuhan atas Yusuf berhasil. Itu Yusuf dipersiapkan untuk jadi orang nomor 2 di Mesir, yang bisa bukan hanya membuat Mesir bisa makan di masa kekeringan, tapi keluarga besarnya termasuk ayahnya bisa makan, dan kakak-kakaknya bisa makan di masa dunia kekeringan. Dan ketika Yakub mengetahui bahwa Yusuf masih hidup, sukacitanya meluap-luap. Sukacitanya jauh lebih besar dari kesedihannya, karena setelah itu dia dibawa ke Mesir, tinggal bersama Yusuf dan berbahagia, bersukacita bersama Yusuf di Mesir, karena Firaun mengasihi Yusuf. Karena Firaun berbuat baik, berkenan kepada Yusuf, sehingga keluarganya pun mendapat perkenanan dari raja dan orang-orang Mesir. Dengar baik, mungkin hari ini ada air mata di malam hari hidupmu, tapi menjelang pagi saya percaya ada sorak-sorai. Setiap tetes air matamu tidak ada yang sia-sia. Menjelang pagi ada berkat, ada sukacita. Penderitaan mungkin ada, tapi iman miliki percaya bahwa itu bukan untuk selamanya, itu sementara. Yang selamanya adalah jawaban doa, berkat dan kasih sayang Tuhan. Sehingga hari ini kau bisa melangkah, menghadapi situasi sulit apapun yang sedang kau hadapi, penderitaan apapun yang kau hadapi. Kau bukan mundur, kau bukan sembunyi, kau bukan lari dari masalah, tapi kau menghadapinya bersama Tuhan, karena kau tahu di balik itu ada sukacita, ada berkat, ada kebaikan Tuhan yang besar. Pagi ini kembali kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, percayalah Tuhan memperhatikanmu, Tuhan melihatmu, Tuhan akan memberkati hidupmu, Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Mari kita bersyukur buat firman Tuhan, mari kita doa. Terima kasih buat berkat firman-Mu, perkataan-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami. Kami percaya setiap perkataan firman tidak kembali dengan sia-sia, menyegarkan kami semua. Mungkin kami sedang hadapi penderitaan, tapi kami tahu hari ini penderitaan cuma sementara, tapi kebahagiaan yang dari Tuhan kekal selamanya. Kuatkan anak-anak-Mu, berkati anak-anak-Mu. Bahkan kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hibur, yang dalam masalah Tuhan buka jalan, yang beban berat beri kelegaan. Sepanjang hari ini berkati umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami doa bersyukur, haleluya. Sama-sama kita katakan
Amin. Saya percaya di balik penderitaan saya ada sukacita sorak-sorai yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar. Kalau mau titip doa juga tulis di kolom komentar. Tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati. See you.